Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, sering salam kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat serta hidayahnya agar kita dapat hadir pada webinar seri kedua ini. Tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita dan melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, maka saya akan membacakan tata tertib acara webinar ini. Baiklah, registrasi dimulai mulai dari pukul jam 14 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 14.10. Selanjutnya pembukaan yang sedang berlangsung. Yang sedang saya sampaikan merupakan tata tertib. Selanjutnya saya akan menyampaikan CV dari narasumber, dan untuk selanjutnya ada penyampaian materi, dan juga dengan sesi foto bersama. Selanjutnya akan sesi tanya jawab, dan terakhir kesimpulan dan penutup yang akan disampaikan oleh moderator kita. Jika saya akan membacakan CV dari narasumber. Ini merupakan CV dari Ibu Rika Ceris, STMSG, bukan dosen di Kompertis Wilayah 10, Arsitek Konservasi. Dengan nama lengkap Rika Ceris, STMSG, dan ibu ini beralamat di Jalan Kompleks Kelapa Permai nomor 19, Kelurahan Perselinan Tigo, Pasia, Jambak, Padang, Sumatera Barat. Beliau juga bekerja sebagai dosen pada Kompertis Wilayah 10, ditempatkan di Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. Adapun jenjang pendidikan Ibu itu dimulai pada tahun 1981 sampai 1986, menempuh pendidikan di SD Negeri 23 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tahun 1986 sampai 1989, ia menempuh pendidikan di SMP Negeri 7 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dilanjutkan dengan 1989 sampai 1991, Ibu Rika menempuh pendidikan di SMA Negeri 68 Salemba, Jakarta Pusat. Di tahun 1992 sampai 1998, ia menempuh pendidikan di Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia, di jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik dan Perencanaan. Adapun judul tugas akhir Ibu yaitu perencanaan dan perencanaan rumah sakit swasta madya di Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya tahun 1997, Ibu mengikuti exchange student atau pertukaran mahasiswa di Fachhochschule School Hithosen atau Holzman, Hannover, Jerman, dalam proyek Bergener-Wohnheim, Hannover. Selanjutnya di tahun 2008 sampai 2010, Ibu menempuh pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, dengan judul tesis pengembangan kepariwisataan pasca penutupan tambang batu bara menuju kota Sawalunto sebagai museum hidup.
Berikut adalah riwayat pekerjaan profesi dari narasumber. Arsitek perencana pada Biro Arsitektur Tanamu Arsitek pada Oktober 1998 sampai 2003 di Padang. Direktur Eksekutif Badan Warisan Sumatera Barat, sebuah organisasi nirlaba dalam melestarikan bangunan tua dan kota lama serta budaya lokal pada April 2000 sampai April 2003 di Padang. Bisa dibaca semua, Dika. Secara global aja. Ayo. Lamaan nanti. Ada beberapa sertifikat penghargaan tingkat provinsi dan nasional yang bisa kita lihat di slide ini. Udah. Penghargaan di tingkat internasional. Juga keterlibatan dalam membuat dokumen akademis pembangunan kota wisata Tambang Sawalunto dengan beberapa institusi. Baiklah, terima kasih kepada para peserta yang telah mendengarkan. Selanjutnya saya akan alihkan kepada moderator kami, yaitu Miss Seri, untuk membimbing acara webinar seri kedua ini. Pada Miss Seri, kami persilahkan. Tes. Baik, terima kasih kepada Tika yang sebagai selaku MC. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada para peserta telah hadir pada acara webinar ini yang bertemakan yaitu proses pembangunan Rumah Gadang Minangkabau. Saya harap teman-teman peserta dapat mengikuti acara ini dari awal hingga sampai akhir acara ini selesai. Baik, selamat siang Bu Rika. Selamat siang, Miss Sherry. Bagaimana Bu kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah, kamu sehat kayaknya ya? Sehat Bu, sehat-sehat. Gimana Bu, sudah siap untuk memaparkan materi pada hari ini? Iya, saya agak kikuk juga saya nih. Ditantang sama anak-anak Himata. Semoga lancar-lancar aja. Iya, mudah-mudahan. Ya. Amin. Udah Bu, untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Bu Rika Cherry sebagai narasumber. Baik Bu, udah bisa dilaksanakan, memaparkan materinya. Baik. Terima kasih kepada semua partisipan pada webinar nasional dengan seri 2 yang bertajuk Arsitektur Minang. Ya. Kegiatan ini ditaja oleh Himata Prodi Arsitektur Lancang Kuning, merupakan sebenarnya acara kegiatan reguler tahunan daripada Himata itu. Saya sangat appreciate kepada usaha daripada mahasiswa arsitektur, bagaimana supaya mereka meningkatkan baik kemampuan verbal ya. Seminar ini sebenarnya meningkatkan kemampuan verbal juga. Di samping mereka juga tekun bekerja di studio dan sebagainya. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan nilai yang positif bagi mahasiswa sekalian. Juga mungkin saya tidak tahu siapa peserta-peserta di sini ya, karena mungkin baru mendaftar, jadi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mungkin ada Bapak dan Ibu di sini yang ikut serta di dalam webinar ini. Saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semua. Semoga Allah berikan kita rahmat dan karunia di hari Jumat yang barokah ini untuk menggali ilmu, walaupun sebenarnya apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya adalah turun-temurun sebenarnya, tidak murni dari hasil penelitian saya, tapi saya juga melanjutkan daripada apa-apa yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen saya, terutama ya waktu saya belajar di Universitas Bung Hatta. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi perkenankan saya Bapak Ibu, adik-adik sekalian untuk mulai sharing sedikit tentang proses pembangunan rumah Minangkabau ini. Saya juga terus terang ini juga sedang menjadi perdebatan yang hangat ya tentang kita sebut apa itu rumah Minangkabau itu. Jadi ada 3 ya yang sering kita dengar. Ada rumah gadang Minangkabau, rumah adat Minangkabau kah, atau rumah tradisional suku Minangkabau. Jadi ada 3 kata di sini sebenarnya. Rumah gadang, rumah adat, atau rumah tradisional. Kemarin kita beberapa kali itu diskusi sama Bapak Agung ya. Beliau ahli dalam arsitektur bioklimatik, bahwasanya mengatakan bahwa apakah rumah gadang, rumah adat, dan rumah tradisional. 3 kata ini yang berbeda ini sebenarnya memiliki arti dan makna yang tersendiri juga bagi orang Minangkabau khususnya ya. Dan alhamdulillah saya juga sebagai orang Minangkabau, dan ini juga menjadi perdebatan juga bagi kami para generasi dibilang muda juga enggak gitu ya. Tapi memang hal ini menjadi suatu hal yang sangat asik juga kalau kita mau mengkajinya gitu ya ke depannya. Sehingga ketika saya diminta oleh panitia berbicara tentang arsitektur Nusantara, salah satunya Minangkabau, saya juga masih belum bisa memastikan ini yang Minangkabaunya itu apakah yang begonjongnya atau rumah yang ada sekarang atau bagaimana. Tapi anyway, ini akan menjadi salah satu topik yang hangat ya bagi para pecinta arsitektur vernakular, bahwasanya sangat banyak sekali sebenarnya yang akan kita teliti ya. Jadi kalau kita bicara arsitektur ini sebenarnya kalau dibilang nggak ada lagi, udah buntu nih, nggak ada lagi yang mau dibahas, nah, itu salah juga sebenarnya ya. Padahal banyak sekali yang masih bisa kita bahas. Oke, pada saat ini tentang proses pembangunan Minangkabau, proses pembangunan rumah adat Minangkabau ya. Kalau saya saat ini menggunakan kata-kata rumah adat. Kenapa rumah adat? Karena rumah tersebut memang tercipta akibat dari proses adat. Adanya sebuah proses adat. Sehingga untuk saat ini saya mengatakan ini adalah rumah adat Minangkabau karena seluruhnya dari proses awal sampai akhirnya dia dipenuhi dengan acara prosesi-prosesi yang mana dalam tanda petik itu adalah sebuah intangible heritage atau warisan yang tidak berwujud. Tapi itu dilakukan oleh orang Minangkabau pada waktu mereka akan memulai membangun rumah Minangkabau atau rumah adat Minangkabau. Ya. Nah, dari secara visual, ya, kalau kita melihat secara visual saja, kita akan menampak 2 perbedaan daripada rumah adat ini. Jadi satu itu dia disebut dengan kotopiliang, ya, dan satu lagi ini disebut Bodica Dianggo. Sebenarnya ini adalah disebut dengan lareh ya, lareh Bodica Dianggo dan lareh suku Piliang. Apa perbedaannya? Secara visual ini kelihatan sekali. Kalau kotopiliang itu di bagian ujung itu ada semacam penambahan anjuang namanya. Jadi di bagian interiornya ini sudah kelihatan, di bagian interiornya ada tangga-tangga di sisi kanan dan kiri bangunan tersebut. Juga bentuk atapnya juga berbeda. Jadi kalau atapnya itu kotopiliang itu ada tambahan seperti ini. Sementara kalau yang di Bodica Dianggo itu dia datar saja, tidak ada penambahan anjuang kiri kanan dan atapnya juga rata-rata seperti ini. Nah, ini secara visual saja. Jadi kita tidak membahas secara, kalau kita bahas secara keseluruhan nanti akan membutuhkan waktu lama, makanya
pada tema kali ini yang kesempatan ini kita hanya membahas proses pembangunannya saja dulu ya. Nah, apa sih syarat-syarat membangun rumah adat Minangkabau itu? Nah, pertama itu yang pasti rumah adat Minangkabau ini harus dibangun di atas tanah kaum yang disebut dengan tanah ulayat. Jadi di Minangkabau memang kita punya tanah ulayat. Jadi masing-masing suku itu memiliki tanah dia. Jadi kalau orang Minangkabau nggak punya tanah lagi, berarti tanah ulayatnya udah pada dijual. Nah ini dia. Nah, namun salah satu syarat yang pertama harus didirikan di tanah kaum, di tanah dia. Yang kemudian yang kedua dimusyawarahkan dengan kaum, dengan penghulu itu. Jadi apabila akan melakukan akan membangun sebuah rumah adat itu dilakukan beberapa kali musyawarah. Siapa yang membuat musyawarah ini adalah para penghulu, datua, nenek mama, cadik pandai itu dimusyawarahkan dulu. Jadi satu kampung atau satu nagari namanya itu bermusyawarah tentang rencana pendirian sebuah bangunan rumah adat Minangkabau. Nggak dengar, Bu. Halo? Saya bisa dengar. Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Oke. Kemudian diupayakan mau mengambil kayu yang diambil untuk pembangunan rumah adat itu adalah kayu yang tumbuh di daerahnya atau di tanah wilayahnya kalau ada. Nah, kalau nggak ada, nanti dia akan mencari ke tempat lain, tentu seizin daripada istilahnya penguasa ya, penguasa orang yang ada di negeri sebelah misalnya begitu. Tapi akan diupayakan mengambil kayu yang ada di negeri dia atau di nagari dia. Gitu. Nah, kemudian yang unik pembangunan rumah kadang ini adalah mereka membangun dengan arsitek mereka itu adalah seorang tukang tuwo namanya. Tukang tuwo, dan hari ini tukang tuwo ini sudah tidak ada lagi. Cerita ini saya mendapatkan dari dosen saya. Kebetulan saat ini, alhamdulillah, saya sedang membuatkan buku bagi salah seorang dosen saya, Bapak Samsul Asri. Beliau masih ada, masih segar. Insya Allah ini akan menjadi bakti kami kepada dosen kami gitu ya. Beberapa orang kami telah sepakat untuk melanjutkan menyelesaikan buku-buku beliau. Jadi sebagian dari yang saya sampaikan ini juga saya sadur dari beliau, dari hasil riset-riset beliau itu, dan beliau sudah pernah bertemu dengan tukang tuwo ini, yang sekarang sudah tidak ada. Jadi tukang tuwo ini memang bagian yang terpenting sebenarnya ketika ingin membangun rumah adat Minangkabau. Kalau kita sekarang namanya arsitek ya, kalau dulu namanya tukang tuwo. Kemudian saya lanjut saja ya. Tidak semua orang boleh mendirikan rumah itu, rumah adat itu tidak semua orang bisa membangun. Namun dia harus mempunyai status adat ya, harus mempunyai status adat dalam suku dan nagari tersebut. Jadi kalau orang pendatang ada yang sifatnya malako ya, kalau dia malako kepada satu suku, dia tidak dibolehkan membangun rumah adat Minangkabau itu. Nah, jadi bukan orang asli dari suku itu gitu. Kemudian membangun secara gotong royong, ini yang memang kita saat ini yang sudah tidak memiliki sifat kegotong royongan lagi. Kalau dulu ketika akan ada membangun apa saja itu gotong royong. Ini yang sudah hilang di negara di tempat kita lah terutama. Nah, kemudian apa sih prosesinya gitu? Bagaimana sih step-stepnya? Step-stepnya pertama itu adalah pemusyawarah tingkat kaum. Jadi dipimpin oleh Mama Tungganai namanya. Jadi mama yang paling tua di dalam persukuan itu dia akan memimpin
sebuah musyawarah yang nantinya hasil ini akan diteruskan, ditindaklanjuti dan seterusnya. Itu dari kaum dulu ya. Kemudian ada musyawarah di tingkat suku, dipimpin oleh pengulu suku namanya. Kemudian musyawarah di tingkat suku lagi ada dipimpin oleh pengulu pucuk. Kemudian baru ditunjuk tukang tuo. Siapa ini yang akan diminta untuk membuat rumah adat ini. Dan untuk ini harus diadakan upacara-upacara atau semacam perhelatan lah ya istilahnya, supaya ketika ditunjuk tukang tuo ini itu diketahui oleh orang banyak dan diterima oleh orang banyak. Kemudian menentukan lokasi tanah kaum. Jadi ketika beberapa kali saya pernah berkesempatan untuk pergi melihat kampung-kampung di nagari-nagari itu, yang nagari-nagari tua terutama di Sumatera Barat, memang posisi lokasi atau topografi daripada di mana rumah adat ini akan dibangun itu posisinya tidak hampir semuanya sama. Tapi yang harus ada tanahnya harus datar. Walaupun airnya jauh, apabila tanah ini sudah layak, dianggap layak, ya, makanya bisa dibangun, didirikan rumah adat ini. Ada 5 hal ya, tapi tidak saya masukkan di sini. Ketika 5 hal yang harus ada di dalam satu kampung nagari yang dimana rumah adat ini akan dibangun. Pertama itu rumah adat, posisi rumah adat. Yang kedua, di mana diletakkan balai adat, seandainya akan dibangun balai adat. Yang ketiga, itu di mana akan dibangun masjid, yang pastinya masjid ini harus dekat dengan air. Yang ketiga, tempat pemandian, ya. Yang kelima adalah pekuburan. Jadi ketika orang dulu itu, ini bisa jadi ini adalah salah satu daripada kecerdasan, kecerdasan lokal ya, yang kita sebut dengan indigenous loci ya kalau bahasanya. Tapi ini adalah bagian dari kecerdasan daripada kaum-kaum adat itu menentukan di mana lokasi yang tepat dan pas untuk mendirikan sebuah rumah adat. Nah, apabila sudah ditemukan tanahnya di mana yang pastinya, lalu mereka akan melakukan upacara meratakan perumahan atau cut and fill. Jadi yang cut and fill dan sebagainya. Dan kebetulan rumah adat ini bukan jenis arsitektur yang sifatnya split level ya, gitu, dia harus rata. Jadi tanahnya itu harus rata. Nah, setelah itu prosesi berikutnya adalah menebang kayu, disebut dengan batabo. Batabo ini dia akan pergi ke hutan melihat apakah ada kayu-kayu yang bisa digunakan. Ya, dan ini juga membutuhkan upacara. Jadi banyak sekali upacara-upacara yang dilakukan ketika akan memulai mendirikan rumah adat Minangkabau ini. Kemudian setelah didapat kayunya, kemudian ditebang, ditarik, dan direndam. Nah, proses selama merendam ini juga sangat bervariasi ya, tergantung daripada kayu apa yang didapat. Nah, hingga saat ini banyak sekali penelitian-penelitian dari para ahli-ahli arsitektur Minangkabau ini ingin meneliti seberapa lama sih kok itu kayu 400 tahun, rumah 400 tahun nggak kuat aja sih itu kayunya gitu ya. Nah, itu selalu dilakukan riset-riset bagi orang-orang yang sangat minat terhadap arsitektur Minangkabau ini. Dan alhamdulillah di Sumatera Barat masih banyak rumah adat ini yang masih berdiri kokoh gitu ya. Kemudian setelah direndam itu untuk dikeluarkan kayunya dan dimulailah untuk memahat, ya, dipahat lubang-lubang tiang-tiang, nanti saya akan sampaikan detail-detailnya. Kemudian dilakukan mencacah tonggak untuk dipasang sasak, palanca, bandua, sigitan dan sebagainya untuk bagian strukturnya. Jadi
kayu tadi diambil, kemudian dipotonglah sesuai dengan kebutuhannya, ya, kebutuhannya, dan terakhir dia akan melakukan batagak rumah, ya, batagak rumah. Apa itu batagak rumah? Mereka harus memasang sandi-sandi sebelum dia ditegakkan. Konstruksinya itu ada nanti konstruksi yang dipasang, tiang-tiang dipasang di tanah, kemudian ditarik, atau tiang-tiang yang dipasang, kemudian mereka akan manjat ke atas, menyatukannya. Jadi ada dua versi proses pembangunannya. Sandi ini adalah dari pondasi dari batu ceper, jadi batu kali atau batu sungai yang betul-betul dicari dan ukurannya hampir sama, kedatarannya juga hampir sama. Saya waktu umur kecil itu masih punya rumah adat. Tapi ketika saya sekolah dari luar, rumah adat ini dibongkar habis aja gitu, tanpa ada sisa. Nah, ini yang saya rasa kehilangan sekali ya, atas perbuatan yang tidak bertanggung jawab ya, padahal ini punya suku ya. Kemudian memasang atap ya, setelah dipasang sandi dinaikkan, tiang-tiangnya dipasang atap, lalu pasang lantai, meninggi kok bandua itu untuk interiornya, kemudian memasang ukiran. Nah, ini ukiran tidak semua juga rumah adat itu punya ukiran. Rumah adat tertentu itu punya ukiran. Nah, itu menunjukkan tingkat apa namanya, sosialitasnya di tengah masyarakat. Kemudian maniak rumah, ini upacara terakhir sebelum rumah ini ditinggali, ada acara maniak rumah namanya. Nah, begitu banyak sekali. Nah, di sini ada beberapa, setelah saya cari-cari, ternyata banyak sekali upacara-upacara yang dilakukan ketika akan memulai membangun rumah adat itu. Banyak sekali, ada merencanakan rumah, pada saat merencanakan rumah itu dia lakukan rapat, musyawarah ya, untuk mengambil kayu upacara lagi, untuk menebang kayu upacara lagi, marok rabo namanya, upacara mendatarkan atau membersihkan site, upacara lagi ya. Kemudian mencacah tiang tuo, setelah dapat tiangnya, kemudian mencacah itu namanya memotong ya, dipotong sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Itu ada lagi upacaranya ya, dilobangi, ditentukan titik-titiknya di mana sendi-sendi akan dipasang. Itu ada lagi upacaranya. Kemudian batagak rumah ada lagi upacaranya, dan menaiki rumah ada lagi upacaranya. Jadi banyak sekali upacara-upacara yang dilaksanakan ketika akan mendirikan rumah adat Minangkabau ini. Sehingga ada pameo bagi orang Minangkabau, bahwasanya apapun yang terjadi, rumah adat Minangkabau yang sudah lapuk, ditinggalkan, dan tidak ada lagi yang merawat, itu jangan coba sekali-sekali merubuhkan, biar dia hilang ditelan zaman. Karena untuk merubuhkannya itu sangat kok rasanya itu kasihan ya, sedih gitu. Hati itu sedih karena apa? Karena untuk mendirikannya saja itu membutuhkan perjuangan yang cukup besar, dan keterlibatan masyarakat itu sangat luas untuk mendirikannya saja. Sehingga beberapa, kalau kita berjalan di Sumatera Barat, bahkan di pinggir jalan-jalan utama itu kita melihat, wah kok nih rumah adatnya dibiarin kosong ya, lapuk, dibiarin ditinggalin itu. Itu bukan karena tidak ingin dibangun lagi. Kalau mau dibangun lagi, diperbaiki lagi untuk mendapatkan kayu yang hampir mirip walaupun tidak sama, itu juga susah juga sekarang ini. Sehingga dibiarkan lapuk, dibiarkan rubuh gitu,
kena hujan, kena panas, dan memang begitulah adanya. Terkadang memang kita kalau ngelihat, wah kasihan banget ya gitu, rasanya pengen mau tinggal di situ gitu ya, tapi nggak layak juga untuk ditinggal. Nah, memang hal-hal seperti itulah yang terkadang membuat saya secara pribadi itu mencoba ingin melestarikan rumah-rumah tradisional itu, karena cukup besar sebenarnya sumber daya atau pengorbanan orang-orang terdahulu itu untuk membangun rumah adat. Nah, sehingga apabila dibongkar dengan paksa atau sengaja diruntuhkan itu memang sangat sangat menyedihkan gitu ya. Nah, bagaimana dengan kayu? Nah, kayu ini, kayu yang paling utama yang akan dicari ketika ingin mulai membangun rumah adat itu adalah kayu andaleh. Kayu andaleh ini adalah kayu langka. Saat ini sangat langka sekali. Di Sumatera Barat nggak berapa buah lagi. Justru sekarang itu sedang maraknya untuk penanaman kembali bibit pohon andaleh. Kalau bahasa Indonesianya andalas ya. Saya lebih senang baca menyebut nama asli Minangkabau ya. Jadi nanti mohon maaf kalau seandainya ada yang tidak paham. Andaleh jangan dijadikan andalas gitu, karena bahasa Minangkabau ya bahasa Minangkabau. Nah, jadi kayu andaleh ini lebih cocok untuk dipakai sebagai tonggak tuwo. Nah, tonggak tuwo ini adalah sebuah tiang yang awal-awal sekali itu didirikan ya. Itu. Kemudian ada kayu resa, rasa bahasa Minangkabaunya, resa bahasa Indonesianya, dan kayu banio. Nah, jadi ada 3 unsur kayu ini. Seandainya ada 3 kayu ini, itulah yang akan dipilih, yang akan dijadikan kayu yang akan menjadi bagian dari pembangunan atau mendirikan rumah adat Minangkabau tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa kayu di samping dengan kondisi sekarang waktu itu. Andaleh ini memang sangat utama, kayu utama. Ada lagi namanya juga kayu jua, kayu resa, banio. Ya. Dipercaya banio ini sebenarnya datangnya asalnya dari Borneo ya, Kalimantan. Kemudian kayu surian, madang sirai, batuang. Batuang ini bambu ya, bagian bambu ini digunakan untuk dinding biasanya dan juga untuk plafon, dibuat seperti anyaman ya, sasa atau tadia ya. Kemudian bulah apo atau bulah apus ya, untuk lantai juga bisa. Sampia, semacam kayu yang bisa untuk dipakai untuk pasak-pasak ya. Dan anau ini memang juga untuk pasak. Kemudian ijo ini adalah bagian dari pangkal daun pada Areca cateo sebagai atap ijo ya, itu yang dipakai untuk atap. Nah, ini adalah nama-nama bahan-bahan material yang dipakai untuk mendirikan rumah adat Minangkabau. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi ada dua cara ya yang lazim digunakan ketika akan membangun rumah tradisional Minangkabau ini. Yang pertama itu kalau di tanah datar ya, di sebelah kanan ya, di tanah datar sebelah kanan itu dibuat dulu di bawah ya, kemudian ditarik sama-sama ya, ditarik sama-sama. Sementara kalau di daerah Lua Agam itu ditarik satu-satu, tiangnya ditarik satu-satu, kemudian dihubungkan di atas ya. Dan mana yang dulu, mana yang kemudian, mana yang awal, mana yang akhir, ini walau alam kita tidak bisa mendapatkan ceritanya, tapi ini saya mendengar cerita ini dari Bapak Samsul Asri, seperti ini dia prosesinya ya, karena beliau sempat berbicara dengan para tukang tuwo itu. Dan ini adalah salah satu contoh denah ya. Jadi ini rumah adat milik Datuk Sinaro ya. Jadi ini rumah denah rumah asli yang ada. Sekarang
saya terus terang nggak tahu apakah rumah ini masih ada apa enggak gitu ya. Nah ini ukurannya juga tidak seperti ukuran kita ya saat ini yang pakai sentimeter, meter ya. Mereka itu pakai eto ya. Satu eto itu 40 sampai 50 cm. Jadi kalau kita saat ini pergi ke lapangan, ya, kalau kita mau membuat identifikasi daripada rumah adat itu, kita pergi ke lapangan, kita nanti akan menemukan ukuran-ukuran dia itu nggak sama dengan ukuran kita. Dan saya juga mendengar informasi bahwasanya ukuran yang digunakan juga untuk pintu, ketinggian pintu itu adalah ukuran tinggi daripada wanita yang paling tua yang ada di rumah itu. Nah, jadi siapa yang paling tua di rumah itu, misalnya nenek kita. Nah, untuk ketinggian pintu itu menggunakan tinggi nenek tadi. Nah, supaya nenek ini tidak terhantuk kepalanya gitu. Nah, itu gunanya. Ini cerita-cerita apakah harus pembuktian? Nah, ini kita harus riset lagi. Nah, risetnya panjang ini, rumah adat Minangkabau ini. Jadi walaupun sudah banyak ahli-ahli, tapi masih ada saja hal-hal yang menarik-menarik yang kita temukan di lapangan. Jadi nggak akan selesai-selesai selagi rumah adatnya masih ada gitu ya. Tapi kalau rumah adatnya udah nggak ada, ya nggak ada lagi yang bisa diteliti ya. Nah, ini beberapa hal saya mendapatkan sambungan-sambungan ini itu juga belajar dari Bapak Samsul Asri ya. Beliau sangat luar biasa ya. Pada saat ini aja kalau kita datang sama beliau ke rumah beliau itu lagi ngomong-ngomong nih sama Pak Samsul Asri, itu tangan beliau itu selalu seperti mensketsa, tapi padahal beliau itu nggak sketsa. Jadi di tangan-tangan kursi itu ya, beliau tuh pasti menggoreskan sesuatu di tangan beliau itu, tapi sebenarnya beliau tuh nggak sketsa apa-apa, tidak memegang pensil, tidak memegang pena, hanya menggores-gores aja gitu. Nah, bakat sketsa beliau itu dan semangat sketsa beliau itulah yang saya coba mewarisinya gitu ya. Dan juga saya berikan kepada mahasiswa-mahasiswa di Lancang Kuning. Jadi kalau kalian mampu sketsa itu apapun, kalian bisa bikin gambar. Nah, ini ada beberapa sketsa seperti ini. Sebelah kanan ini kita melihat ada cross sectionnya ya. Ada detail A, detail B, detail C, dan detail D, E ya. Nah, di sini ada beberapa nih. Kalau A itu seperti apa ya? Seperti apa dia detail kayunya. Yang B itu seperti apa, detail kayunya ini tampak 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan detail C itu seperti apa dia, ya, 3 dimensinya seperti apa. Kemudian yang D-nya seperti apa, ini 2 dimensinya dan 3 dimensinya di atas ya. Dan ini adalah bagian yang di ujung yang akan kalau seandainya ada ukiran, nah ditaruh ukirannya di situ gitu ya. Nah, ini adalah gonjong. Nah, ini yang menarik tentang struktur gonjong. Struktur gonjong, kenapa ada gonjong? Dari mana bermula? Itu kita juga nggak pernah tahu pasti, walau alam. Nah, jadi nggak tahu pasti. Namun seingat saya pada waktu kami suka dibawa ke lapangan oleh dosen-dosen kami di Bung Hatta itu, pergi ke pedalaman-pedalaman gitu ya, melihat gonjong. Dari segi visualnya gonjong ini juga berbeda-beda gitu, berbeda-beda. Beda larehnya, beda lagi bentuk gonjongnya. Tapi pada intinya ada satu kesimpulan yang dikatakan oleh Pak Samsul Asri itu ya, Profesor Samsul Asri itu adalah bahwasanya gonjong ini adalah bagian dari sebuah lingkaran. Walaupun ketika kita melihat secara visual, gonjong ini seperti elips kok gitu. Bukan bentuk lingkaran, tapi elips gitu. Tapi akhirnya menurut pengalaman beliau dan beberapa mungkin yang setelah banyak mungkin beliau mendapatkan hasil dari penelitian bahwasanya ya sebenarnya lingkaran. Gonjong itu sebenarnya lingkaran. Dan akhirnya ditemukanlah gambar seperti ini, bahwasanya
eh, kalau dia seperti ini, gonjongnya itu disebut dengan sapi kalo. Kemudian kalau tipenya yang seperti ini, itu disebut rubuang membasui, ya, seperti itu. Nah, ini hasil dari temuan-temuan daripada para ahli-ahli yang saya bukan ahlinya gitu ya. Saya juga belajar dari beberapa dosen saya, termasuk juga dari Bapak Nasbahri ya, yang sudah membuat buku-buku tentang arsitektur Minangkabau ini. Beliau juga pensiunan. Beliau juga mengajar di, kalau saya nggak salah, di Universitas Negeri Padang juga, Bapak Samsul Asri ya, Bapak Nasbahri Koto namanya. Jadi saya banyak belajar dari mereka-mereka ini, dari para dosen-dosen saya ini tentang arsitektur Minangkabau. Walaupun saya tidak begitu banyak melakukan penelitian, namun karena ada beberapa hal yang menurut saya ada perkembangan daripada arsitektur kita, karena kita lebih mengarah kepada arsitektur vernakular, bioklimatik dan sebagainya. Ini akan menjadi perbincangan yang sangat menarik. Dan kita sudah ada rencana untuk membuatkan sebuah riset yang cukup besar dengan Universitas Eka Sakti di Padang. Bagaimana caranya kita untuk mengkolaborasikan hasil dari riset-riset yang terdahulu ini, kita coba kita kali lagi dan kita upayakan ini menjadi pembelajaran di kampus-kampus, terutama untuk arsitektur vernakular, khususnya di Sumatera Barat. Nah, mungkin hanya demikian ya dari saya untuk sementara ini. Seandainya ada hal-hal yang akan ditanyakan, kita akan diskusikan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Halo moderator. Ya, halo Bu. Ya. Oh, siap. Oke. Materinya sangat menarik Bu. Tadi ada beberapa poin yang mungkin sebelum ini kita belum tahu gitu, belum mengerti bagaimana cara proses pembangunan rumah Minangkabau ya Bu. Baiklah Bu, untuk sesi tanya jawab di sini ada yang bertanya Bu di kolom chat. Iya. Bernama Robi Angga. Bukan, Dia bertanya Bu, ya namanya Robi Angga bertanya. Robi Angga. Ya Bu. Apabila terdapat arsitektur bangunan yang berbentuk rumah tradisional adat Minangkabau, namun pembentuknya bukan semua terdiri dari kayu, namun menggunakan material saat ini seperti beton pada bagian kolom atau elemen lainnya, yang tidak terbuat dari 100% dari kayu. Hal ini masih bisa dikatakan rumah adat Minangkabau atau bukan? Iya. Ini juga pertanyaan yang kemarin ya didiskusi panjang kami dengan beberapa orang dosen yang terkait, yang sekarang ini sangat menggeluti lah ya arsitektur bioklimatik ya, dasarnya adalah arsitektur vernakular ya. Apakah kalau udah berganti materialnya nggak disebut rumah adat lagi? Jadi begini, Robi ya, saya panggil bapak atau adik atau siapa ini? Yang disebut rumah adat itu adalah sesuatu yang bangunan yang didirikan sebab daripada adanya sebuah upacara adat. Itu yang disebut dengan rumah adat. Nah, kalau saat ini kita duplikasi menjadi dengan bentuk ada fungsi yang sekarang, itu adatnya kan sudah nggak ada lagi tuh. Sehingga kita hanya menduplikasi arsitektur Minangkabau kepada kondisi saat ini sesuai dengan fungsi. Jadi yang disebut dengan adat tadi adalah bahwasannya rumah adat itu dibangun. Pada masa dahulu itu sebenarnya di dalam rumah adat itu, setelah dia dibangun, di dalam itu mereka bisa melakukan prosesi-prosesi adat, upacara-upacara adat di dalam rumah tersebut. Salah satu contoh ya, pada zaman dahulu itu
laki-laki yang sudah akhir balik nggak boleh tinggal lagi, nggak boleh tidur di rumah adat. Mereka tidur di surau. Makanya kalau kita melihat rumah-rumah adat, foto-foto lama itu, ada foto-foto yang ada suraunya, itu banyak kayak santri-santri gitu. Padahal itu bisa jadi santri, tapi itu adalah laki-laki yang akhir balik, itu mereka tidak tidur di rumah adat itu. Mereka tidurnya di surau. Nah, di surau itu mereka sekaligus mengaji, belajar Al-Quran. Ya, kayak kalau kita sekarang itu TPA ya, dan sebagainya. Sholat 5 waktu dan sebagainya. Nah, itu satu. Itu aturan daripada masyarakat adat Minangkabau. Kemudian yang kedua, kenapa dia disebut rumah adat? Apapun kegiatan-kegiatan adat, musyawarah-musyawarah itu dilakukan di atas rumah tersebut. Nah, sehingga di dalam rumah adat itu interiornya itu makanya ada yang disebut dengan ada bandua. Ada bandua ini adalah tempat duduk para petinggi-petinggi ya, atau nenek mama. Jadi nggak semua pula yang duduk di sana. Nah, hari ini yang kita temukan itu tidak semua daripada kita nih, apalagi orang Minang nih, kalau ngumpul sama-sama om-om atau datuk-datuk itu ya, tidak tahu lagi di mana memposisikan duduk kita. Kalau dulu ada tempatnya, kalau di rumah adat gadang itu ada tempatnya. Oh, ini untuk tempat datuk ini tempat datuk ini begitu. Nah, sehingga kenapa dia disebut dengan rumah adat? Adat itu sangat berlaku di rumah itu. Adat kebiasaan orang Minangkabau itu berlaku di rumah itu. Makanya dia disebut dengan rumah adat Minangkabau. Nah, sehingga apabila sekarang ini kita membuat rumah itu hanya mengambil elemen-elemen tertentu dari arsitektur Minangkabau tadi, mengambil elemen-elemennya, kemudian kita letakkan pada desain kita saat ini, saya rasa itu bukan disebut dengan rumah adat. Itu jawaban saya. Tapi saya nggak tahu nih ya, kalau ada lagi yang lain. Ini menarik nih pertanyaannya. Itu dulu mungkin yang bisa Ibu jawab ya, Robi. Ya, Miss Eri, silakan Miss Eri. Ya, Wak Ibu, mungkin kepada Saudari Robi, jawabannya sudah dijawab oleh Bu Rika sendiri, dan mungkin semoga jawabannya bisa tersampaikan dengan baik, dan bisa kedepannya bisa kita jawab sama-sama gitu, agar kita lebih tahu lagi. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Saudari Jundi dari Unilak. Jika dilihat tadi bentuk kolomnya persegi 8, apakah ada makna tersendiri dari bentuk tersebut, Bu? Oh, kolom ya. Ya, Jundi, sebenarnya kenapa dibentuk persegi 8? Menurut saya, hemat saya ya, saya juga lupa menyampaikan di dalam slide saya itu, ada bahan-bahan alat-alat pekerjaan tukang yang dipakai pada zaman dahulu, tapi itu berupa gambar-gambar saja, tidak berupa alat asli ya, karena itu sudah nggak akan ditemukan lagi, tapi itu adalah perkiraan model daripada alat-alat pertukangan yang telah ditemukan dan itu disepakati oleh para ahli-ahli arsitektur Minangkabau itu yang dipakai. Bahwasanya memang alat-alat mereka itu sangat terbatas. Jadi ada juga sih yang kolomnya bulat dan ada juga yang kolomnya segi 8. Nah, menurut hemat kami itu adalah kondisi pada saat mereka dibuat gitu. Mereka menggunakan alat apa, alat pertukangan apa yang mereka punya pada saat itu. Kemudian kayunya sejauh mana kayunya bisa dirapikan gitu. Nah, kalau kita lihat tiang-tiang rumah, tiang masjid ya, tiang masih di Batu Sangkar masih ada tuh masjid yang lama ya, masjid namanya Masjid Limo Kaum. Itu juga tiangnya juga segi 8, Jundi. Segi 8 juga. Jadi tidak lingkaran. Seperti kalau kita sekarang ngelihat lingkaran itu ya begini ya. Nah,
Itu tiang masjid itu juga segi 8. Jadi banyak saya menemukan di rumah-rumah lama ya masih ada saat ini itu tiangnya segi 8. Nah, begitu Jundi. Kemudian terjawab ya Jundi ya. Baik Bu, mungkin saudari Juni sudah terjawab. Pada teman-teman peserta yang ingin bertanya, tolong di kolom chat agar bertanya lebih banyak lagi. Ini ada lagi pertanyaan di chat. Bagaimana pandangan dengan rumah gadang atau rumah tua yang tidak bergonjong seperti rumah gadang seperti rumah tua, rumah tua atau rumah panggung yang di pesisir pantai Sumatera Barat. Dua rumah gadang padang yang atap gonjong berbeda dengan rumah gadang, apakah dikategorikan rumah adat Minangkabau atau rumah adat daerah tertentu? Ini Yovan Syarif ya. Dia direct message ini, Yovan Syarif. Jadi ya sama juga yang saya sebutkan tadi, Yovan. Kalau dia dibuat untuk prosesi adat, dia menjadi rumah adat ya. Dia menjadi rumah adat dan itu menjadi harta pusaka tinggi. Jadi di Minangkabau itu ada dua jenis harta pusaka. Satu pusaka tinggi, yang kedua pusaka rendah. Pusako tinggi dan pusako rendah. Kalau dia bangun sebab karena adanya sebuah musyawarah kepentingan daripada sebuah adat, sebuah suku untuk membangun sebuah rumah adatnya, itu status dia menjadi status rumah adat. Nah, sedangkan kalau dia tidak menjadi rumah adat, itu adalah kalau tidak dibangun atas dari keputusan musyawarah adat, dan itu adalah rumah biasa, seperti rumah hunian seperti biasa saja. Begitu. Itu yang ditanyakan Yovan. Memang banyak rumah-rumah panggung ya Yovan ya, rumah-rumah panggung. Saya dulu sempat melakukan pendokumentasian ya. Jadi kerjaan saya sering sekali tuh mendokumentasikan, identifikasi seperti itu. Karena takut hilang aja sih, takut hilang. Nanti kalau hilang misalnya ada gempa hancur gitu ya. Jadi pernah waktu itu kami melakukan riset pendokumentasian transformasi rumah adat Minangkabau. Jadi kalau yang di sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat, itu memang kita nggak nemuin gonjong. Atapnya itu atap limas biasanya. Ya. Nah, sejauh ini tidak menemukan gonjong. Nah, kecuali ada di Painan, itu pun agak ke dalam dia, tidak dekat pesisir pantai Sumatera. Pantai kita kan panjang ya, dari Pasaman Barat hingga ke bawah itu. Kita tidak menemukan gonjong. Yang gonjong ini lebih banyak di darat. Ya, jadi makanya di Minangkabau di Sumatera Barat itu ada dua tipe rumah di Dare namanya. Kemudian rumah tradisional di Pasisia. Di Pasisia itu di sepanjang pesisir. Sehingga itu juga menentukan jenis atap. Ya, menentukan jenis atap. Nah, begitu Yovan ya. Tadi ada yang ngangkat tangan tadi, Andi Muhammad Iqbal ya, atau Andi Muhammad. Iya Bu, Iqbal. Andi Muhammad Iqbal. Mungkin Baik. Akan bertanya langsung kali. Ya, langsung bisa ya. Gimana moderator? Bisa moderator? Moderator, ini Pak Andi mau bicara. Halo. Ya, silakan Pak Andi. Baik, Ibu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya tertarik dengan gaya arsitektur rumah gadang ya. Tolong dibenarkan kalau saya keliru, karena kami di Sulawesi, saya di Makassar ini, sangat tertarik memang dari segi bentuknya, terus model atapnya dan sebagainya. Nah, kemudian yang membuat saya kemudian mencoba membandingkan dengan rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan yang di Bulukumba ya, itu ada fungsi ruangan ya, atau
karakteristik pembagian denah di dalam rumah tersebut. Kalau kita misalkan berbicara rumah adat di Bulukumba itu kan dapur atau dapur ya, yang biasanya di daerah belakang itu, di sana di Kajang itu malah di depan ditaruhnya, punya filosofi tersendiri mungkin. Nah, saat tadi saya sempat lihat denahnya di rumah Gadang ini. Nah, kira-kira di sana masyarakat Padang itu ada enggak pembagian karakteristik ruangannya itu? Yang kedua, dari segi model atapnya, Bu, apakah kemudian atap-atap di rumah Gadang itu menyimbolkan status sosial masyarakat di sana? Kalau di Bugis, di Sulawesi misalkan kan atap itu dulu ya, itu menyimbolkan status pemilik rumahnya, gitu. Itu yang kedua. Itu saya mungkin ya, cukup dulu untuk sementara. Ada pertanyaan bisa ya? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Miss Eri, Ibu bisa langsung jawab, Miss Eri? Bu, silakan Bu. Oke. Ya, Bu. Iya, Pak Andi. Terima kasih. Jauh-jauh dari Makassar ya, Pak Andi. Ya, Bu. Jadi, Pak, kalau kita melihat masih ada satu rumah adat Minangkabau yang umurnya sudah 450 tahun, nih, Pak. Di daerah Nagari Balimbiang namanya. Rumah itu tidak pakai paku sama sekali ya, dan hingga sekarang itu masih kokoh. Itu kalau kita masuk, Pak, kita masuk pakai tangga ya, Pak ya. Nyampe di lantai itu sebelah kanannya dapur. Dapur, Pak. Jadi sebenarnya awal-awal rumah adat Minangkabau itu sebelah kanannya dapur, Pak. Dan setelah kami beberapa kali saya ke sana gitu mencoba, kemarin kami bawa juga ada tim pecinta atau namanya saya lupa, warisan kita ada di Malaysia, Pak ya. Saya bawa ke sana itu berbagai interpretasi itu dari mereka kepada kami terutama yang memperlihatkan rumah tersebut, dan persepsinya hampir mirip, Pak. Persepsinya, temuan sementara hipotesanya adalah kenapa rumah ini itu bertahan dalam waktu sekian ratus tahun itu adalah pertama karena kayunya kuat. Kayunya kuat itu akibat adanya dapur di tengah rumah. Jadi adanya dapur di tengah rumah itu dia selalu berasap ya, Pak ya, dan asapnya itulah yang membuat kuat daripada kayu-kayu itu. Nah, begitu. Dan itu hipotesa semua para insinyur, ahli-ahli arsitek pelestari ya. Ada 2 orang, ada kontraktor juga waktu itu kami bawa. Sama-sama riset di tempat itu mengatakan bagaimana nih kok bisa gini. Nah, dan hampir rata-rata sama. Tapi kemudian bergerak beberapa puluh tahun kemudian, kalau kita menemui rumah-rumah adat yang lain, itu mereka udah punya, dapur mereka udah dipisahkan dengan rumah adatnya, Pak. Jadi di belakang itu mereka buat dapur di belakang. Nah, di belakang. Sehingga ada pemisah antara rumah adat induk sama yang ada dapur di belakang. Ada juga beberapa kami menemukan dapurnya di samping. Nah, tambahannya, jadi mereka buat tambahan dapur di samping tapi tidak pakai gonjong lagi, jadi atapnya atap limas saja. Nah, karena pada saat ini lebih kepada proses pembangunan rumah adat Minangkabau, makanya kami tidak tampilkan. Nah, kemudian tentang atap, Pak, memang jumlah atap, jumlah gonjong itu menentukan status. Apakah yang punya ini adalah seorang bangsawan itu atau bukan? Nah, itu memang betul, Pak. Jadi hampir sama berarti dengan Bulukumba, atap itu menjadikan salah satu status. Jadi dari bentuk atapnya kita udah tahu berapa buah gonjong dari itu. Oh, ini bangsawan gitu, atau ini saudagar seperti itu. Begitu, Pak Andi. Itu jawaban saya dulu, Pak Andi. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Andi. Terima kasih, Bu Rika. Iya, Pak Andi, sama-sama. Ya, Miss Eri? Ya, Bu, baik, Bu. Di sini banyak yang bertanya, Bu, tapi mungkin karena waktu sudah mulai sedikit, waktu kita tinggal sedikit lagi, jadi ini kami akan memilih 3
pertanyaan yang bakalan kami tanyakan kepada itu. Yang pertama itu yang dari Robi tadi Bu, dia bertanya lagi tentang butuh berapa lama rumah adat Minangkabau ini dibangun. Apakah ada batas waktu dalam proses pembangunannya? Sekian, Bu. Iya, saya tidak tahu pasti itu ya Robi. Yang pastinya mereka aja menurut cerita daripada dosen saya itu, Bapak Samsul Asri itu, merendam kayu itu sampai 4 bulan. Kayu, merendam kayu. Jadi kepastian berapa lama dia menyelesaikan dari tahap awal sampai akhir itu, mungkin ada yang sudah membuat sebuah kesimpulan gitu, tapi hingga ini saya belum tahu, belum pasti gitu. Ya, itu jawaban saya. Robi ya, mudah-mudahan memuaskan juga. Mari kita sama-sama cari tahu Robi. Iya, itu dulu Miss Eri, jawaban untuk Robi. Baik Bu. Di sini ada lagi yang bertanya Bu, dari saudari Putri Ananda. Dia ingin bertanya Bu, rumah gadang adalah rumah yang berfungsi sebagai rumah tinggal yang juga sebagai fasilitas musyawarah, misalnya balai room. Namun bagaimana caranya menginterpretasikan ulang nilai-nilai kebudayaan pada rumah gadang ini pada perencanaan fasilitas yang berfungsi publik dengan skala yang lebih besar? Sekian Bu. Saya kayaknya agak gagal paham nih maksudnya. Putri bisa menyampaikan nggak Putri langsung? Putri Ananda. Baik, dipersilakan kepada Putri agar bertanya langsung. Terima kasih sebelumnya atas paparannya. Iya. Saya ingin bertanya, jika misalnya ingin merancang fasilitas yang lebih besar, cakupan misalnya kayak museum gitu Bu, kira-kira bagaimana ya, kayak nilai-nilai apa yang harus tetap dijaga, atau kan tidak mungkin kita membuat ulang berpekan karena beda fungsi kan. Nilai apa kira-kira ya Bu yang harusnya tetap dipertahankan? Terima kasih. Oh iya, nilai-nilai apabila kita akan membangun sesuatu, tapi kita mengadopsi arsitektur rumah Minangkabau gitu ya. Ya betul. Untuk fungsi kekinian yang sifat publik gitu ya. Nah, kalau bicara secara makro ya, kalau kita melihat rumah adat Minangkabau secara keseluruhan, kemudian kita ambil dia, kemudian kita bangun di tempat lain dengan sesuatu fungsi yang lain, itu menurut saya sih sah-sah aja. Yang pasti saat ini rumah-rumah adat itu yang ditinggalkan, yang diwariskan turun-temurun itu sekarang ini menjadi rumah tinggal, rumah pemukiman atau hunian bagi para ahli waris. Ya, banyak yang kalau kita lihat itu masih banyak yang menjaga, masih banyak yang berusaha untuk memelihara. Padahal sebenarnya rata-rata mereka sudah di atas 50 tahun itu. Jadi mereka semuanya itu masuk ke dalam kategori cagar budaya. Kalau kita melihat daripada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, seluruhnya rumah gadang itu atau rumah adat itu menjadi cagar budaya. Dan artinya itu pemerintah harus terlibat di dalam pemeliharaan. Kita bisa minta sama pemerintah nih Pak Wali misalnya atau Pak Gubernur misalnya. Ini saya punya rumah gadang loh ini, punya rumah adat loh ini. Dan umurnya sudah hampir 100 tahun. Nah, di mana kontribusi pemerintah? Itu boleh. Karena undang-undang menyatakan begitu. Ya. Nah, itu satu. Jadi hingga ini rumah adat itu masih dipakai, masih digunakan. Nah, kemudian apabila kita akan mengadopsi atau rumah adat itu sendiri yang telah ditinggalkan, kemudian kita akan konservasi dia, gitu ya Putri. Kita akan konservasi dia karena udah ditinggal, kemudian udah mulai lapuk, terus kemudian kita bagusin, kita konservasi dia, kita preserve ya. Kalau rumah gadang itu dipreservasi ya, dipreservasi. Untuk fungsi yang kekinian itu bisa saja.
dan tidak akan mengurangi nilainya karena kita menjaga dia. Tapi kemudian ketika kita akan membangun baru, nilai itu tergantung daripada apanya yang akan kita ambil. Karena nilai ini kan juga ada, nilai ini kita sebut dengan falsafah ya. Kenapa dia bergonjong? Apa arti gonjong? Kemudian kenapa dia pintunya seperti ini, tingginya seperti ini, jendelanya seperti ini. Nah, itu sangat tergantung sekali apa yang akan kita inginkan daripada desain kita itu. Banyak sebenarnya proyek-proyek pemerintah terutama atau proyek swasta yang mengadopsi bikin hotel tinggi, di atasnya ada gonjong. Padahal gonjongnya juga nggak akan kelihatan itu. Ada salah satu hotel-hotel, kalau saya nggak salah, apa ya namanya hotelnya di Kota Padang, 7 lantai, lantai ke-8 itu suite room, di atasnya itu ada gonjong gitu ya. Padahal nggak akan kelihatan juga dari bawah ya. Nggak akan kelihatan juga. Nah, ini kan juga lucu kalau menurut saya. Hanya meletakkan atapnya tanpa ada makna apa-apa gitu. Nah, jadi perlu kita pahami atau perlu kita sadari ketika kita akan mengambil elemen-elemen bangunan tradisional ke bangunan yang modern itu harus hati-hati. Nah, prinsip daripada rumah gadang itu ya, rumah adat Minangkabau itu ada kaki, bawahnya itu kaki, tengahnya badan, di atasnya atap. Kaki, badan, atap. Sejauh ini di Sumatera Barat yang bisa mengadopsi itu ada satu namanya Bank Mandiri ya, Bank Mandiri. Bank Mandiri itu dibangun dengan desain ya analogi lah, semacam analogi rumah adat Minangkabau lah gitu ya. Tapi dia bisa merefleksikan ada kaki, badan, kepala itu di dalam desain dia. Nah, walaupun kaki itu dijadikan lobi dan sebagainya, dipakai semua, ya. Terus ada atapnya bagonjong, tapi dari skala dari visual dari elemen-elemen digunakan itu cukup harmonis gitu ya, cukup harmonis. Jadi kita juga di dalam arsitektur kita kan tahu juga harus ada nilai-nilai estetikanya ketika kita akan mengambil atau mengadopsi beberapa elemen-elemen tradisional atau elemen vernakular yang akan kita masukkan ke dalam unsur-unsur modern saat ini, begitu Putri. Ya, jadi nggak ada masalah ketika kita akan mengambil bentukan-bentukan daripada arsitektur vernakular tersebut ke dalam fungsi kekinian, ke dalam fungsi publik gitu ya. Hanya saja yang perlu kita perhatikan apakah nilai-nilainya itu tidak hilang. Nah, seperti yang Bu sampaikan tadi. Ada kaki, ada badan, ada kepala, dan gonjongnya itu melambangkan apa dan sebagainya. Itu memang ini agak cukup rumit Putri ya, dan nggak bisa sendiri mengerjakannya nih, harus rame-rame, harus buat tim, kemudian dibuat risetnya ya, nah kemudian dikaji, dan tidak hanya arsitektur Minangkabau saja Putri ya, arsitektur kita di sini di Pekanbaru juga arsitektur Melayu juga mengalami degradasi juga sebenarnya. Ketika kita ingin membuat suatu desain modern, kemudian kita ambil comot sana, comot sini, kita taruh di desain kita, nanti jadi lucu dia. Apa hubungannya ya gitu? Kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi untuk itu kita membutuhkan riset-riset ya. Jadi sebaik-baiknya untuk ketika akan mengambil beberapa elemen vernakular, kita pahami dulu dia sebagai apa, fungsinya apa, nilainya apa, dan bagaimana kita harus letakkan dia di dalam desain kita yang saat ini gitu. Nah, begitu ya Putri ya. Ya Bu, terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Baik. Nah, Ini Bu, terakhir Aceh nih. Apa Bu? Ada yang dari Aceh nih. Iya Bu, ya dari Umunah Aceh yang bernama Aratul Mahfud. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana penerapan posisi ataupun area penetapan WC dan juga dapur masak mengingat bahan bangunan menggunakan kayu, kemudian apakah ada
pemanfaatan ruang bawah tanah. Baik, Aratul ya, Aratul. Pada zaman dahulu itu, orang Minangkabau itu dia kalau membangun rumah, dia akan mencari lokasi dekat dengan sungai. Dekat dengan sungai, dekat dengan sumber air. Ya. Jadi mereka tidak menghadirkan toilet di rumahnya. Nah, sehingga kalau mereka membutuhkan kamar mandi, membutuhkan untuk mencuci piring, cuci kain, pergi berwudu, mereka pergi ke sana. Sehingga itu yang saya sampaikan tadi, ada 5 hal. 5 hal ketika para orang-orang zaman dulu itu kalau akan membangun rumah di satu tempat, itu pertama dia akan lihat dulu ada sumber air. Apakah sumur atau apa namanya, pincuran-pincuran ya, pincuran itu ada air mengalir gitu, kemudian kayak air terjun ke bawah gitu. Itu juga bisa menjadi dasar pertimbangan. Kemudian ada sungai. Nah, itu dulu. Kalau sudah ada air, ada tanahnya bagus, baru di sana mereka akan memutuskan mereka akan mendirikan tempat tinggal. Jadi di rumah gadang itu, di rumah adat itu nggak ada WC. Nah, dapur tadi Bu sudah sampaikan di awal-awal, di rumah yang kita temukan 450 tahun umurnya itu dapur dari sebelah kanan pintu. Pas kita masuk tuh sebelah kanannya dapur. Kemudian bergeser lagi di sebelah samping atau di belakang. Nah, lama-lama ketika Belanda masuk itu bergeser lagi, jadi dipisahkan ya, dijarakkan dengan rumah induk, rumah adat itu sendiri, dipisahkan dia pakai jembatan dia. Jadi banyak sekali transformasi dari rumah adat itu sesuai dengan keadaan zaman. Kalau menurut saya sih ya, keadaan zaman, pengaruh-pengaruh dari luar eksternal itu sangat banyak. Kemudian apa lagi? Nah ya, seperti itu. Pemanfaatan rumah adat itu dulu di bawah itu tempat kandang kambing, kandang ayam, kandang bebek. Ya, dulu kan pasar nggak kayak kita ya. Sekarang kita ke pasar dibeli ayam, ada aja yang jual ayam. Kalau dulu mereka ternak ayam, ternak bebek, itik ya. Kemudian ternak kambing. Nah, jadi di bawah itu digunakan untuk itu. Sementara di bawah atap gonjong itu digunakan untuk gudang. Ya, gonjong itu kan tinggi ya, sehingga dia mempunyai ruang di bawah atap. Itu digunakan untuk gudang, untuk meletakkan karpet, tikar, segala macam di sana itu. Alat-alat dapur, alat-alat pokoknya semua alat-alat yang akan dimasukkan ke dalam gudang ya di bawah itu, di bawah atap. Nah, begitu ya, Uratul. Apa namanya? Dari Aceh ya. Miseri. Ya Bu, baik Bu. Baik, sekian mungkin dari jawaban Bu Rika bisa diterima oleh saudari Aratul. Semoga bermanfaat. Dari sekian banyak pertanyaan tadi, semoga kita bisa memanfaatkannya dan bisa kita terapkan dalam sisi arsitektur ke depannya. Semoga kita bisa lebih mengedepankan lagi rumah-rumah adat atau bangunan-bangunan tradisional dari daerah kita masing-masing. Untuk sesi selanjutnya, ya Bu, satu lagi nih. masih ada sih beberapa pertanyaan Bu, cuman waktunya, apakah mau ya azan bentar lagi, gimana? Mau Ibu jawab lagi atau gimana? Ya, ini sedikit tentang menyatakan nih ada pesisir pantai Sumatera itu, apakah itu yang dibangun secara adat dikategorikan rumah adat Minangkabau katanya. Ya iya, nah, iya. Ya. Dan rata-rata demikian. Rata-rata rumah yang dibangun dengan sebuah keputusan dari musyawarah adat itu memang disebut dengan rumah adat. Walaupun mungkin bentuknya nggak ada gonjongnya gitu ya. Nah, karena adat memakai di Minangkabau itu, sehingga adat lebih tinggi ya.
karena adat benar syarat, syarat bersandi kitabullah. Jadi sebenarnya semua perilaku atau tindak tanduk, sifat dan apapun yang dilaksanakan atau yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Minangkabau itu sebenarnya semuanya itu adalah tuntunan syariat sebenarnya. Makanya adat itu didahulukan gitu. Nah, sedikit kalau di kampung saya tuh nak baradek mana kok mah. Artinya kurang dia mendapatkan ilmu tentang bagaimana sikap, sopan santun dan sebagainya itu. Ya, jadi adat di Minangkabau ini sebenarnya adalah sebuah warisan yang sifatnya berdasarkan syariat Islam, ya syariat Islam yang dipakai turun temurun, yang diturunkan turun temurun kepada generasi selanjutnya. Nah, apakah nanti di rumah itu akan berlangsung hukum-hukum adat? Memang harus ada, kan suku Minangkabaunya kan gak hilang, mungkin gonjongnya yang hilang, tapi adatnya dipakai, begitu. Jadi juga tidak berarti kalau rumahnya udah hilang gonjongnya itu tidak disebut lagi dengan rumah adat, bukan begitu. Adat ini akan dipakai sepanjang zaman, karena adat bersandi syarat, syarat bersandi kitabullah. Itu adalah prinsip daripada orang Minangkabau. Nah, begitu. Nah, baik, tambahan Ibu sedikit lagi itu ya. Ya. Oke, Mas Edi. Baik Bu, terima kasih kepada teman-teman semua peserta yang telah banyak bertanya, lumayan banyak yang bertanya, semoga bisa bermanfaat semuanya. Dan juga sesi selanjutnya masuk kepada sesi kesimpulan dari saya sebagai moderator. Kesimpulan yang saya ambil itu mungkin dari teman-teman juga berbeda kesimpulan dengan saya gitu. Kesimpulannya itu satu, sebelum pembangunan rumah adat dilakukan dulu musyawarah oleh pendahulu dari suku Minangkabau gitu. Dan yang kedua yaitu sebelum mendirikan rumah adat, para pendahulu akan melaksanakan beberapa upacara adat dari mulai pencarian kayu hingga sampai pendirian pada bangunan rumah adat tersebut. Mungkin itu saya ambil dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Baik, kepada semua teman-teman peserta agar mengaktifkan kameranya, kita sekarang masuk pada sesi foto. Ini udah pada banyak yang hilang nih, tadi 120. Iya Bu, mungkin ada kegiatan mereka kali. Baik, yang kita mulai sesi foto ya, bergaya gitu. Saya hitung. Jundi bergaya Jundi. Saya hitung 1, 2, 3. Sudah, yang slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Satu slide lagi, slide keempat. 1, 2, 3. Oke. Baik Bu, mungkin itu saja. Ya. Sesi acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Ya, terima kasih yang dari Aceh, dari Makassar, dari Jambi. Yang paling jauh Makassar.
Mana MC-nya? Baiklah, terima kasih kepada Miss Seri selaku moderator dan juga terima kasih kepada Ibu Rika selaku narasumber kita pada webinar yang kedua ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada media partner kami, yang pertama yaitu Webinar Arts ID, ICAN, Info.Sayembara, Arsinesia, Studio Ona Arsi, SSC Riau, dan MBA Pekanbaru. Selanjutnya saya akan menyampaikan untuk webinar seri ketiga yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 November yang akan dipandu oleh Bapak Eko dengan tema arsitektur Nusantara. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dalam webinar seri kedua ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian acara kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selanjutnya untuk sertifikat akan diserahkan melalui WA Group dan juga link dari video presentasi dan juga presentasinya. Sekian dari acara kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Ya, sama-sama. Salam dari Pekanbaru ya. Salam dari Salam. Salam dari Oke.